Pemirsa, antri gas 3 kg ricuh. DPR bakal panggil Pertamina buntut kelangkaan LPG 3 kg. Presiden Prabowo tinjau pelaksanaan MBG di SDN Jati 05 pagi. Layanan cek kesehatan gratis mulai dilakukan. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Luis. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya. Dan juga kita berdua mendoakan seluruh pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang sehat, bahagia dan juga selalu ceria. Dan tentunya juga kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan. Selain itu kita juga punya berita menarik ya Festi terkait kelangkaan gas 3 LPG. Kilogram ya, 3 kilogram ini yang mulai sudah langka di mana-mana dan mudah-mudahan dari pemerintah juga akan ada tindak tegas dan juga langkah-langkah yang konkret tentunya juga akan memudahkan para masyarakat di luar sana yang membutuhkan gas LPG 3 kg. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Antrian panjang warga terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Warga rela mengantri untuk dapat membeli gas 3 kilo, di mana keluhan juga dirasakan warung pengecer, berharap pasokan gas kembali normal. Antrian panjang warga terlihat di salah satu SPBU di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan untuk mengisi gas 3 kilo subsidi pemerintah. Warga rela mengantri sejak pagi agar dapatkan gas 3 kilo yang langka di warung-warung pengecer. Menurut warga yang mengantri, dirinya rela mengantri agar dapat memasak untuk makan sehari-hari. Ya. Dari jam berapa Bu antri di sini Bu? Kalau saya sih baru Pak. Baru? Nah, aku tahunya kan bukanya jam 9. Makanya saya pikir kan ya selesai jam 9. Tapi saya kan nggak pernah kayak gini kan. Maksudnya kalau dari pagi ya kayak kita ngerti sembako segitu susahnya banget. Oh gitu. Makanya kan kalau gas kan kita kan butuh buat masak kan. Kalau habis sama sekali nggak gitu kemana-mana nggak ada. Oh di warung eceran nggak ada? Nggak ada sama sekali seminggu. Oh gitu. Harapannya apa nih? Ya saya sih maunya yang kayak dulu lagi aja lah biar gampang. Kalau kayak begini kan kita anak bisa makan sehat ya. Kalau beli-beli kan juga kan nggak bagus kan. Betul. Mau masak sendiri lagi gasnya susah gimana dong? Sementara itu salah satu warung pengecer di Jalan Damai, kawasan Cipete yang biasa menjual gas subsidi mengatakan sudah tidak mendapatkan pasokan gas sejak Sabtu kemarin. Mau dibilang apa ya? Ada yang kita jual, nggak ada yang kita cari. Diem aja. Jadi kalau diisi ya kita terima sama pelanggan kita. Nah, ini udah berapa hari Pak Haji nggak diisi? Saya dari hari Sabtu. Nggak ada gas dari hari Sabtu. Nah itu ada info untuk pengisian lagi nggak Pak Haji? Ya kalau ada yang ngisi ya saya, ada yang lewat nawarin saya beli. Kalau nggak ada ya saya diem aja udah. Itu. Jadi artinya pelanggan udah pada kabur dong Pak Haji? Ya pastinya pelanggan ya pada kewalahan juga, pada kebingungan. Kadang-kadang ada yang, masak pakai apa nih? Gitu. Pakai kayu bakar, saya kata gitu. Pak Haji harapannya untuk pemerintah ini pengennya gas normal pengennya kembali? sih normal kembali, pengennya pengen normal kembali gitu. Kayak gas 3 kilo mah udah. Yang langka sendiri yang 3 kilo atau yang 3 kilo. 15 kilo? Sebelumnya mulai 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli gas bersubsidi hanya di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Dengan alasan langkah ini diambil untuk mempersingkat rantai distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu kericuhan mewarnai puluhan warga yang antri untuk membeli gas 3 kg di agen yang terletak di Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin pagi kemarin. Mereka kecewa lantaran kehabisan stok gas. Selain kecewa karena kehabisan gas, pemicu awal kericuhan akibat aksi saling serobot dalam antrian.
Adu mulut tak terhindarkan antara warga yang telah antri sejak subuh dengan karyawan toko. Mereka protes tidak kebagian jatah gas 3 kg yang sangat mereka butuhkan. Tidak hanya itu, kericuhan juga terjadi pada warga yang tengah antri karena saling serobot untuk mendapatkan gas. Warga menjelaskan dirinya kecewa karena sudah antri sejak pagi, tapi merasa diserobot oleh lainnya yang baru datang. Aku dari jam 7 udah antri di sini. Katanya ada pon. Aku bilang nggak punya. Suruh bawa KTP. Udah bawa KTP. Malah ya diduin ya ada surat begini. Siapa yang kesel? Ya dapatnya siang. Bawa itu diduluin. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lainnya yang sudah 3 kali balik antrian, namun tetap kehabisan gas. Dirinya sangat kecewa karena stok gas yang disediakan sangatlah sedikit. Kita ambil, udah kesini kita tengah 9 ngantri, ini kesini lagi katanya gas habis. Kan cukup mengecewakan kalau begini. Ya kan? Oh, tapi Bapak udah ngambil antrian? Udah antri tak? Tadi kita udah antri dari tengah 7. Terus itu katanya ntar ambil nomor antrian. Setelah itu daripada Bapak berdiri capek, pulang dulu ntar tengah 9 sini lagi ambil nomor antrian. Setelah saya kesini sahabat tabung, ini katanya gas sudah habis. Kan kecewakan sekali kalau begini. Bapak tadi dapat infonya mereka nyetok berapa, Pak? Ya? Mereka stok berapa tadi? Katanya tadi 50 kan, kata 50 sampai 100. Ternyata sini kata cuma 50 udah habis. Kan mengecewakan bener ini. Kita dari tadi bolak-balik. Sementara itu pihak agen menjelaskan stok gas yang disediakan memang terbatas karena dari gudang hanya menyuplai sedikit sekitar 100 tabung atau 50 untuk pembeli biasa dan 50 untuk pelanggan. Agen membatasi setiap pembelian hanya 1 tabung untuk 1 orang supaya merata. Dari gudangnya kan emang sedikit, jadi kita bagi-bagi di sini. Itu sengaja kita siasatin nomor antrian per 50 orang gitu. Itu pun nanti kita baginya satu-satu gitu. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera memenuhi kebutuhan gas yang memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Tangerang, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini menduga kelangkaan stok pasokan LPG 3 kg yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ditenggarai atas praktik manipulasi harga di lapangan. Untuk saat ini masyarakat hanya dapat membeli LPG melalui agen atau pangkalan resmi milik Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada sekelompok orang di level pengecer yang mencoba memainkan harga liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg sehingga pasokan di pasaran menjadi langka dan terkesan melambung naik. Bahlil justru menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi kuota LPG yang ada, kemudian subsidinya pun tidak akan dipangkas. Apabila ditarik mundur, pemerintah telah memberi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp12.000 per kilogramnya, di mana jika harga gas LPG 3 kg, total subsidi yang ditanggung pemerintah senilai Rp36.000. Saat ini Kementerian ESDM tengah mengkaji regulasi pengeceran gas LPG 3 kg dengan memusatkannya kepada agen atau pangkalan resmi Pertamina milik pemerintah. Regulasi ini menyorot kepada pelaku pengecer gas LPG, di mana nantinya akan dinaikkan status menjadi pangkalan resmi milik pemerintah. Adapun langkah ini ditempuh Bahlil untuk menertibkan para pengecer di lapangan serta dapat mengontrol pasokan gas LPG untuk masyarakat. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Meskipun langkah tanggap ini direspon pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Bahlil meminta seluruh pihak untuk dapat memberikan waktu sementara sembari menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi keresahan secara terus-menerus di seluruh daerah tanah air. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV. Dari anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Heron meminta agar aturan penyaluran gas LPG 3 kg dapat dikaji ulang oleh pemerintah. Hal itu merespon terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg dikarenakan aturan jual beli gas melon yang hanya boleh diberlakukan melalui sub penyaluran resmi PT Pertamina.
DPR RI meminta agar pemerintah memastikan bahwa penerima manfaat dari gas LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di daerah. Pasalnya terdapat beberapa pangkalan yang aksesnya cukup jauh dan tidak mudah untuk dijangkau masyarakat. Tak hanya itu, Ketua DPP Partai Demokrat ini juga turut berbicara mengenai masalah harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg yang menurutnya perlu ditertibkan. Lantaran harga di warung eceran kerap kali naik dari harga yang ditetapkan oleh pusat. Jadi gas LPG 3 kilo itu yang melon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 6 DPR RI memastikan akan memanggil pihak Pertamina untuk mencari tahu penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg usai adanya aturan jual beli gas melon tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, mengatakan bahwa Komisi 6 akan mengkaji lebih dalam mengenai apakah kelangkaan itu disebabkan oleh tingkat mata rantai penyaluran gas ataukah terhadap aturan yang diberlakukan. Nah, yang ke depan menurut saya nanti Pertamina kita ingatkan bahwa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tata niaga bersubsidi ini juga harus dipatuhi oleh para agen dan pengecer. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau memang kemudian ada para agen dan pengecer yang atau pemilik pangkalan yang melanggar aturan, ya cabut aja izinnya, pindahkan kepada yang siap. Sehingga di situ ada merit system yang benar tetap dilanjut, yang mereka nakal-nakal ya harus dihentikan. Gitu. Jangan kemudian masyarakat yang jadi korban saat ini kelangkaan gas melon dan kalaupun harus membeli, mereka butuh transportasi lagi ke tempat pangkalan itu. Kapan rencananya akan memanggil Pertamina? Ya kami nanti akan usulkan dulu ya di komisi. Rasa-rasanya sudah masuk dalam jadwal rapat. Nanti kita akan coba, ini akan menjadi salah satu bagian objek di dalam rapat nanti. Ya Luis dan juga pemirsa, seperti diketahui bahwa pada saat ini terkait dengan adanya gas LPG 3 kg ini sudah mulai tidak ada seperti itu ya. Dan ini langka di mana-mana dan bahkan banyak sekali pedagang-pedagang yang memang sangat membutuhkan gas LPG ini yang harus menunda dagangnya dulu karena tidak adanya gas tersebut. Dan mudah-mudahan dari pemerintah ini bisa terus memberikan solusi yang terbaik, apalagi juga ini untuk membutuhkan ataupun meningkatkan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Dan seperti yang kita ketahui Luis dan juga pemirsa bahwa dari pemerintah pun ataupun dari Herman Hairon pun mengatakan bahwa terkait dengan adanya harga eceran tertinggi ini harus segera ditertibkan. Apalagi kalau kita melihat pada di warung-warung ini harga gas LPG ini naik tidak sesuai dengan harga yang ada di pusat. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto ini meninjau makan bergizi gratis di SD 05 Jati Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tidak hanya meninjau program MBG di sekolahan, Presiden Prabowo juga meninjau dapur penyajian program makan bergizi gratis di lokasi tersebut. Prabowo Subianto tiba di SD 05 Jati Rawamangun, Jakarta Timur sekitar pukul 10 pagi. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah guru dan murid di sekolah tersebut. Prabowo meninjau program makan bergizi gratis yang digelar di SD 05 Jati Rawamangun, Jakarta Timur. Menu makanan pada MBG tersebut berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Tak hanya meninjau program makan bergizi gratis di sekolah tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis yang berada di lokasi yang sama. Presiden di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut. Inspeksi mendadak dapur umum MBG, Presiden di sana berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak yang bertugas di dapur umum tersebut. Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan. Usai melakukan kegiatan peninjauan, Prabowo juga langsung menyapa masyarakat melalui sunroof kendaraannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini memastikan penerima bantuan sosial tetap menerima bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Bantuan akan diberikan sampai mereka bisa mandiri secara ekonomi dan melewati proses graduasi. Pemerintah memastikan para penerima bantuan sosial akan tetap mendapatkan bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan proses graduasi akan terjadi jika penerima bantuan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Setelah itu, mereka akan otomatis lepas dari program bantuan sosial dan bisa hidup mandiri. Mensos menambahkan, meskipun proses ini memakan waktu, manfaatnya dinilai sangat besar bagi keluarga kelas bawah. Pemerintah pun akan terus mendorong agar mereka bisa berdaya dan tidak tergantung lagi pada bantuan. Ya kan masih terima bansos sampai nanti diukur sampai mereka betul-betul bisa graduasi. Ya kan ada proses graduasi nanti. Kalau mereka sudah dapat pekerjaan, usia produktif, ya sudah dapat pemasukan, ya tentu dia akan lepas dari program bansos. Ya lumayan besar. Ya termasuk nanti akan kita identifikasi ya lebih konkret, ya, apalagi nanti kalau sudah by name by address-nya makin mateng, nah kita tinggal dorong lagi. Di sisi lain, Saifullah mendorong lebih masyarakat miskin untuk bekerja di dapur program MBG. Dengan begitu, masyarakat miskin yang berdaya bisa terus bertambah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan komitmen pemerintahannya untuk selalu berpihak kepada para petani. Salah satu yang dilakukan Presiden adalah dengan menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen seharga Rp6.500 per kilogram. Ini saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Ya, saya menghimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi. Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan. Ya, tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Ya. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik, tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya, kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung.
Dengan 6.200 saudara bisa juga untung. Terima kasih Pak Sutarto, terima kasih ya. Tolong kalau perlu nanti silahkan Pak Sutarto dengan delegasinya menghadap saya nanti, ya. Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main. Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan. Kemudian tadi pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerjasama. Ya, semua pihak hidup dengan baik. Menang, menang, menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang, tapi konsumen harus juga menang. Dan kita akan ke arah situ. Ya. Indonesia akan menjadi negara sukses. Sementara itu, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian dan juga lembaga. Dirinya tidak mempersoalkan terkait besaran anggaran Kementerian SDM yang dipangkas oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menekan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah memangkas anggaran besar-besaran pada APBN 2025. Salah satu yang terkena pemangkasan anggaran adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemangkasan tersebut dilakukan guna menjamin program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo agar dapat tercapai. Terkait jumlah anggaran yang dipangkas, Bahlil tidak menjelaskan. Bahlil pun tidak mempersoalkan terkait efisiensi anggaran di Kementerian ESDM. Bagi kami, apa yang dilakukan penyesuaian anggaran itu adalah hal yang baik untuk menjamin program-program yang menjadi skala prioritas. Tentang pengurangan dari ESDM ini selalu taat apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi clear, nggak ada persoalan. Tapi detailnya bagaimana, tanya Menkyu. Dari Jakarta, Max Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk merayakan hari ulang tahun partai yang ke-17, fraksi Partai Gerindra ini menggelar gebiar bazar UMKM di Selasar Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, turut menyampaikan sambutannya mengenai makna penting di balik perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun ke-17 partai dengan menyelenggarakan gebiar bazar UMKM yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 3 hingga 7 Februari 2025. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko mengatakan bahwa perayaan ulang tahun Gerindra ke-17 memiliki makna yang penting, terlebih perayaan ini menjadi saksi perjuangan partai dari tahun ke tahun. Selain itu, Dasko juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan bazar UMKM di pelataran Nusantara 2 tahun ini akan menjadi yang terakhir karena akan dialokasikan ke tempat lain bersamaan dengan partai-partai di DPR. Pengadaan bazar UMKM pada hari ini yang diadakan oleh fraksi Gerindra itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 tahun. Layaknya kalau 17 tahun itu sedang lagi ranum-ranumnya, sudah dewasa katanya, sudah bisa punya KTP sendiri. Nah, sehingga tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa 17 tahun ini baru awal untuk menuju kejayaan di masa depan selanjutnya. Tetapi perayaan bazar pada hari ini, pada kali ini adalah yang terakhir. Maksudnya terakhir di sini nggak boleh lagi bikin bazar tahun depan karena katanya mengganggu. Jadi nanti perayaan bazar ulang tahun ke-18 ke-19 itu kita dialokasikan di tempat lain di gedung DPR ini bersama dengan partai-partai yang lain yang akan mengadakan ulang tahun, tempatnya nggak di sini. Dari Jakarta, Sudewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang kemarin. Dalam pertemuan itu, Muzani mengungkapkan banyak hal yang ia diskusikan dengan Prabowo, salah satunya adalah soal Partai Gerindra yang akan berulang tahun ke-17 sekaligus mengenang masa-masa perjuangan dirinya di Partai Gerindra. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Kedatangan Muzani tersebut untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi mengenai sejumlah hal dengan Presiden Prabowo Subianto. Muzani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menyampaikan kepada Prabowo mengenai hari jadi Partai Gerindra ke-17 yang jatuh pada 6 Februari mendatang. Dalam kesempatan itu, Muzani juga menyampaikan Prabowo banyak bercerita mengenai masa-masa perjuangan selama 17 tahun Partai Gerindra berdiri, sekaligus mengenang perjuangan panjang Partai Gerindra yang penuh dengan berbagai macam catatan. Yang kami sampaikan adalah kami tadi menyampaikan ke beliau bahwa tanggal 6 Februari Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 dan kami berdiskusi tentang 17 tahun Partai Gerindra. Kami bercerita tentang masa-masa perjuangan selama 17 tahun partai ini berdiri dan beliau banyak menyampaikan, menceritakan satu kenangan yang cukup panjang. Dan partai ini bisa menjadi situasi seperti sekarang ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, ini sebuah perjuangan politik yang panjang, yang penuh dengan berbagai macam catatan. Selain berdiskusi mengenai hari jadi Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga melaporkan tentang berbagai perkembangan kajian ketatanegaraan MPR di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, seperti diketahui pada tanggal 6 Februari 2025, partai ataupun fraksi dari Partai Gerindra ini akan melaksanakan ulang tahun yang ke-17 tahun. Dan tentunya juga kita berdua mendoakan yang terbaik untuk fraksi Partai Gerindra untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi, dan pastinya juga ini sudah dirasakan kegembiraannya oleh seluruh kader Partai Gerindra yang mana menuju ataupun detik-detik 3 hari menuju ulang tahun dari Partai Gerindra ini sudah diselenggarakan Gebyar Bazar UMKM dan juga akan turut dilaksanakan oleh seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kami masih mempunyai sejumlah informasi menarik lainnya, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU dan juga Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu ini menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore kemarin. Rapat tersebut akan membahas terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang berpotensi mundur usai putusan dismisal oleh Mahkamah Konstitusi. Usai putusan dismisal oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi 2 DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Adapun rapat kerja ini turut membahas terkait jadwal pelantikan kepala daerah yang berpotensi mundur. Pasalnya pelantikan kepala daerah non-sengketa batal dilantik pada 6 Februari mendatang setelah terkena imbas dari Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dengan mempercepat penanganan PHPU Pilkada 2024. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung ini menghadiri acara HUT ke-25 Sekolah Luar Biasa Pelita Hati di Museum Indonesia TMI Jakarta Timur. Pramono berencana bekerja sama dengan SLB Pelita Hati untuk membangun lebih banyak lagi sekolah khusus difabel dan autisme. Acara ini menjadi ajang apresiasi anak-anak difabel terhadap karya dan bakatnya. Beberapa anak difabel menjual karya bunga dan boneka dan kain batik, serta menunjukkan kebolehan bernyanyi. Alumni sekolah difabel yang telah diterima di perguruan tinggi juga memberikan testimoni dalam acara ini. Gubernur Jakarta terpilih ini mengatakan 29.000 anak autisme dan difabel. Pada masa pemerintahannya di Jakarta, Pramono ingin sekolah khusus disabilitas dan autisme agar lebih banyak di Jakarta. Pramono juga mengaku akan mengajak kerjasama SLB Pelita Hati untuk membuat sekolah khusus difabel. Jakarta sendiri kurang lebih ada 29.000 anak-anak yang autisme. Dan hampir di setiap kota itu belum semuanya ada sekolah luar biasa untuk autisme. Dan juga belum ada sekolah khusus untuk difabel. Kami akan bekerja sama dengan misalnya dengan Pelita Hati yang memang mereka secara real sudah menghasilkan anak-anak yang autis yang menyelesaikan sekolahnya dan menjadi anak mandiri. Karena beberapa menjadi pelukis, menjadi chef, menjadi macam-macam. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat ini terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan tidur. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa ratusan titik telah dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan, ekonomi masyarakat, serta penyediaan gizi bagi anak sekolah dan ibu hamil. TNI AD terus berupaya membangun ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan tidur. Hingga kini terdapat 240 lahan tidur telah dikelola oleh TNI AD dan telah beroperasi di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil seperti Papua. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, program lahan tidur bukan hanya untuk pertanian, melainkan juga menyangkut penyediaan gizi bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Kasat mengungkapkan TNI AD juga berkoordinasi dalam pengumpulan data dan penyaluran hasil pertanian agar berdampak langsung bagi ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, Kasat menyatakan TNI AD berkomitmen untuk terus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan tidur dan berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Jadi kami sudah menyiapkan lahan, pembangunan dapur, bagaimana berkoordinasi mencari data anak sekolah, mencari data ibu hamil, bagaimana mendistribusinya dengan apa yang kami miliki. Itu sudah sekarang tuh kalau tidak salah ada 240-an yang sudah berjalan. Itu hampir di semua titik kami aktif. Termasuk yang di Papua tadi, itu mungkin dominan kita yang kerjakan. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh, mungkin nggak tahu dengar nggak pengarahan dari Pak Luhut, bahwa di proses-proses ini ada segala macam kekurangan. Saya kira ini sudah sangat luar biasa bisa diselenggarakan di 200 sekian titik dalam waktu 3 bulan di kondisi Indonesia yang seperti ini. Dan Presiden akan mengupayakan dalam 1 tahun ini akan semaksimal mungkin. Itu. Jadi prosesnya nanti setelah ada demand pasti ada supply. Cuma karena perlu proses saja. Kalau dikatakan tadi sayur, wah ini pasarnya udah ada nih. Mereka langsung berpikir untuk nanam. Nanam ini kan prosesnya sampai 4 bulan. Nah mereka juga kadang-kadang nggak ngerti nih nanti bagaimana sistem pengambilannya, pembeliannya. Nah inilah mungkin yang nanti kami akan dampingi nantinya. Ya, mudah-mudahan nanti tadi pengaruhnya badan bergizi ini, dapur sehat ini, itu akan membuat ekonomi di daerah akan berputar sangat luar biasa. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Pangkalan TNI AL Mataram melepas keberangkatan kapal perang asing Angkatan Laut dari Prancis, yaitu Charles de Gaulle, yang merupakan kapal induk Prancis bertempatan di Pelabuhan Gilimas, Desa Labuan Tereng, Nusa Tenggara Barat. Dan kapal perang Charles de Gaulle ini dengan komandan kapal George Anthony Florentin beserta kru 1.780 orang ini dilepas dari Pelabuhan Gilimas menuju Pelabuhan Singapura, melewati Laut Jawa usai melaksanakan rutin visit. Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Dan Lanal Mataram Kolonel Laut Waluyo beserta staf PJ Gubernur NTB diwakili Kasat Pol PP Provinsi NTB serta pejabat Forkopimda di wilayah NTB. Dan Lanal Mataram dalam keterangannya di hadapan awak media menjelaskan, selama kapal induk Perancis sandar di Pelabuhan Gilimas, Lanal Mataram menurunkan 80 hingga 100 personel yang tersebar di wilayah darat dan laut untuk melaksanakan pengamanan terhadap kapal dan awak kapal agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Dengan berkunjungnya kapal perang asing ini yang jumlah krunya 1.780 tentunya akan membawa dampak positif dalam hal perekonomian di negara barat ini. Bagi kita sendiri TNI kira-kira? Bagi TNI tentunya ini adalah satu hubungan kerjasama pertahanan antara Prancis dengan Indonesia, dan tentunya ini adalah kerjasama yang bagus, dan kedepannya saya yakin dari kegiatan ini akan memberikan dampak positif untuk kemajuan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan, serta menjaga hubungan kerjasama dan diplomasi yang baik dengan negara-negara sahabat demi terwujudnya kejayaan Angkatan Laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kota Solo mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Salah satu puskesmas masuk kami yang telah menjalankan PKG adalah Puskesmas Pajang Laweyan Solo, Jawa Tengah. Menariknya, para tim pemeriksaan juga memakai bandana guna memeriahkan pemeriksaan kesehatan. Sedikitnya ada 8 warga yang memeriksa di PKG. Warga yang memeriksa dari berbagai macam-macam usia, ada yang bayi hingga lanjut usia. Untuk menyambut program dari pemerintah Prabowo Gibran, Puskesmas Pajang Laweyan Solo, Jawa Tengah menyulap ruangan lantai 2 dengan meriah. Saat masuk, warga disambut dengan tulisan Happy Birthday. Terdapat juga balon-balon untuk memeriahkan lokasi pemeriksaan. Para tim pemeriksaan juga memakai bandana untuk memeriahkan pemeriksaan kesehatan. Salah seorang warga yakni Wagiem mengaku bahwa program ini sangat membantu dan terlebih screening pemeriksaan juga banyak. Dirinya mengetahui pemeriksaan kesehatan gratis ini dari pihak RW, sehingga dirinya pun langsung mengikuti program tersebut. Wagiem mengikuti sejumlah pemeriksaan seperti tensi hingga gigi. Ini tahu program ini dari mana awalnya, Bu? Dari RW. Nah, waktu itu disosialisasikan seperti apa waktu itu? Ya, disuruh untuk yang mau ikut kegiatan PKG bisa daftar langsung ke puskesmas. Pendaftarannya dan lain-lainnya lama nggak, ribet nggak? Enggak, tadi langsung bisa. Langsung bisa. Cepat. Ada tensi, gigi, semua. Mau IVATES juga. Gratis. Ya, gratis. Kalau sebelumnya pernah cek kesehatan di mana, Bu? Ya di sini juga. Sini, tapi bayar, BPJS. MKG, MKG. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Retno Erawati, mengatakan bahwa pemerintah Kota Solo siap melaksanakan program pengecekan kesehatan gratis. Ia mengatakan pengecekan kesehatan gratis bisa dilakukan di 17 puskesmas yang ada di Solo. Retno mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang berulang tahun di tanggal lahirnya, melainkan bagi masyarakat sebelum-sebelumnya bisa melakukan pemeriksaan. Screening kesehatan atau pemeriksaan yang akan dilakukan menyesuaikan dengan siklus hidup masing-masing. Mulai dari bayi baru lahir usia 0 hingga 2 hari, balita usia 1 hingga 6 tahun, dewasa, dan lansia dengan item pemeriksaan yang akan disesuaikan dengan siklus hidup tersebut. Semua puskesmas, di 17 puskesmas. Untuk di awal ini kami baru melaksanakan di puskesmas dulu. Untuk yang di FKTP lain nanti di periode selanjutnya. Ini kami masih melaksanakan di 17 puskesmas dulu. Berarti cuma screeningnya aja, Ibu? Obat enggak ya?
Ya, harapannya nanti kalau masyarakat ada permasalahan kesehatan yang ditemukan, nanti masyarakat kan pasti akan dirujuk nih. Kalau bisa diselesaikan di puskesmas ya diselesaikan di puskesmas, tapi kalau membutuhkan rujukan nanti akan dirujuk. Makanya masyarakat yang belum mempunyai kartu JKN segera mempunyai kartu JKN supaya nanti tidak kesulitan pada saat harus mendapatkan rujukan ke. Untuk diketahui, mulai Februari 2025, pemerintah akan melakukan pemeriksaan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat yang berulang tahun. Program tersebut akan tersedia di 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik pada awal Februari 2025 untuk melayani seluruh masyarakat. Namun khusus anak usia 6-18 tahun, pemeriksaan kesehatan gratis akan dilakukan pada tahun ajaran baru dimulai, bukan saat ulang tahun. Nantinya pemeriksaan ini akan dilakukan di setiap sekolah. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Louis, yang kita ketahui bahwa dari proses pelayanan kesehatan gratis ini sudah dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia seperti itu ya. Apalagi kalau kita melihat dari jawaban ataupun sempat dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga mengatakan bahwa kesehatan gratis ini harus dilakukan semaksimal mungkin dan harus dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita ketahui dengan adanya proses pelayanan ataupun kesehatan gratis ini bisa memudahkan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, cek darah seperti itu ya, dan juga mendapatkan vitamin-vitamin yang juga dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita ketahui bahwa dari seluruh penjuru ataupun banyak sekali daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan kesehatan yang maksimal seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan kegiatan dari kesehatan gratis ini bisa meratakan seluruh masyarakat Indonesia yang jauh lebih sehat lagi. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kami juga mempunyai sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Pangkal Duri, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Korban yang diketahui bernama Muhammad ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah 3 hari dinyatakan hilang. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Pos TNI AL Kuala Tunggal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Pangkal Duri, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada Sabtu 1 Februari 2025. Saat melakukan pencarian, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan di sekitaran perairan Kuala Pangkal Duri dalam keadaan meninggal dunia. Hal itu membuat tim dari TNI AL langsung bergerak melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Dermaga Parit Ponco Kuala Tunggal untuk diserahkan ke keluarga. Seperti diketahui, korban atas nama Muhammad pergi melaut pada 29 Januari 2025 untuk mencari udang getak. Namun hingga sore korban tak kunjung pulang dan diduga membentangkan jaring di sekitaran Kuala Pangkal Duri. Sampai dengan 30 Januari 2025, korban belum juga kembali dan telah dilakukan pencarian oleh keluarga korban dan serta rekan nelayan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sempat diamankan di area keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Polda Bali akhirnya membebaskan warga negara Rusia berinisial KA setelah tidak terbukti terlibat dalam kasus viral penculikan dan juga pemerasan terhadap warga negara asing asal Ukraina di wilayah Badung, Bali. Pasca dibebaskannya KA yang merupakan mantan petarung MMA langsung meninggalkan Bali dan menuju Dubai. Kasus aksi brutal penculikan dan pemerasan yang diduga dilakukan sekelompok gangster warga negara asing asal Rusia terhadap warga negara asing asal Ukraina di wilayah Badung, Bali kini memasuki babak baru. Sempat mengamankan warga negara Rusia berinisial KA. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Bali akhirnya membebaskan yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan intensif, KA terbukti tidak berada di Bali saat kasus tersebut terjadi. Hasil ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan data perlintasan imigrasi yang membuktikan bahwa pada 15 Desember 2024 atau saat kasus tersebut terjadi, KA tidak berada di Bali. Selain tidak menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan KA pada kasus ini, pelapor atas nama Igor Yermakov juga menolak saat dilakukan konfrontir. Pelapor berdalih mengira bahwa KA mirip dengan salah seorang pelaku, namun tidak dapat memastikan identitasnya. Periksa kepolisian itu salah dari tanggal 30 dia dibawa itu sekitar jam 8.30 bandara dicekal ya 19.30 ya 19.30 langsung dibawa ke Polda Bali terus sampai besok paginya dilanjutkan pemeriksaan sampai jam 10 ya. Iya, sampai jam 9 selesai kita bisa membuktikan semua, kita keluarkan semua bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang klien kami ini tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam laporan yang dilakukan oleh Igor Markov. Apa yang pertanyaan polisi Pak? Pertanyaan polisi yang pertama itu mengenai kenal nggak dengan Igor gitu. Klien kami sama sekali nggak kenal, nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah dengar namanya dan nggak tahu sama sekali. Terus pertanyaan kedua mengenai di mana klien kami pada tanggal 15 Desember 2024. Ada didatangkan juga bukannya waktu didatangkan ada waktu itu polisi ingin melakukan konfrontasi didatangkan, tetapi klien kami sudah siap di ruangan itu sudah siap, ada saya di situ dan tim sudah siap, tapi pihak Igor Markov tidak berani datang bertemu dengan secara langsung. Belakangnya Pak. Ya, dibuat laporannya itu laporan polisinya tanggal 20. Oh, 20 Desember. Kemudian sebenarnya kendala kita mencari orang-orang ini sebenarnya dan masih tetap berproses. Dibilang game onda kan kita belum tahu, bro, masih di dalam ini perannya sebagai apa itu tadi saya bilang kita amankan, kita minta keterangan. Apakah yang bersangkutan betul ada peran atau terlibat dalam kasus ini? Kalau sudah bisa terungkap semua, nah barulah kita bisa berbicara peran, berbicara motif dan segala macam. Sebelumnya, WNA Rusia berinisial KA diamankan tim gabungan di daerah keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali saat hendak terbang menuju Dubai. Setelah diamankan, KA menjalani pemeriksaan di Reskrimum Polda Bali berdasarkan data perlintasan keimigrasian. Kasan Askavov masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 25 Januari 2025. Dengan menggunakan visa on arrival dan memiliki izin tinggal yang berlaku sampai dengan 23 Februari 2025. Hingga kini aparat masih memburu para pelaku dalam kasus ini dan diduga mayoritas merupakan warga negara asing. Igor Yermakov selaku pelapor mengaku akibat penculikan dan pemerasan yang dialaminya, pelapor mengalami kerugian senilai 3,4 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai penolakan dan juga terjadi kericuhan. Aksi saling dorong tidak dihindarkan dengan petugas kepolisian saat jurusita akan melakukan eksekusi. Akibat mendapatkan penolakan dari warga, eksekusi berjalan hingga malam hari. Sejumlah warga yang menghuni perumahan klaster Setia Mekar Residen Jalan Raya Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan perlawanan saat rumah miliknya akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong tidak terhindarkan dengan petugas kepolisian saat jurusita akan melakukan eksekusi lahan. Akibat adanya penolakan dari penghuni klaster, eksekusi lahan berjalan alot hingga berlangsung pada malam hari. Selain itu, jurusita juga melakukan eksekusi di lahan depan klaster dan membongkar sebagian bangunan.
Menurut Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128 eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik pada amar putusan warga yang memiliki surat sertifikat tidak milik kekuatan hukum lagi. Luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Hari ini melaksanakan putusan nomor 128 PTG 1996 ya, PN Bekasi. Jadi ini sifatnya eksekusi delegasi pengosongan ya, terkait sertifikat hak milik nomor 325 itu aja sih. Terkait yang pihak-pihaknya tadi udah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihaknya. Di amar putusan itu, jadi sertifikat lain itu sudah menyatakan tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi nomor sertifikat hamil nomor 325 itu yang sah gitu lah, atas nama pemohon eksekusi. Tidak berkekuatan hukum. Nggak ada kekuatan hukum ya? Dalam putusan itu ya. Luasnya berapa Pak? Kendalanya apa sih Bang eksekusi sampai malam kayak gini Bang? Itu nanti dijawab sama Pak Kabak saja ya. Ya gitu. Pak, kalau luasnya Pak, luas yang ya di eksekusi seluruhannya Bang? 3,3 hektar. 3,3 hektar. Di dalam putusan tadi ada. Oke. Pertama perlu saya terangkan bahwasannya di atas sertifikat 705 itu telah berdiri sebanyak 27 bidang unit rumah yang masing-masing unit bidang itu sudah bersertifikat dan sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang kami sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan sertifikat ini 325 tidak pernah diundang sebagai pihak untuk memberikan keterangan di muka hakim, dan kami mendapatkan surat pemberitahuan akan terjadinya eksekusi pertama di tanggal 20, kemudian dibatalkan, kemudian ada lagi lanjutan eksekusi tanggal 30. Itu kami mendapatkan surat secara tiba-tiba bahasanya. Kenapa? Karena sebelumnya ketika perkara ini berlangsung, kita tidak pernah dilibatkan sebagai pihak. Sehingga atas eksekusi yang kemarin dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang, serta-merta kami melakukan upaya penolakan dengan melakukan gugatan yang alhamdulillah sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang, dan kita sudah mendapatkan di sidang insya Allah di tanggal 10 Februari. Usai eksekusi dilakukan, juru sita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta plang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi menyampaikan hasil pemeriksaan psikologi Rohmat Trihartanto, tersangka pembunuhan dan mutilasi koper merah di Ngawi pada Senin siang kemarin. Hasil dari diagnosa pemeriksaan psikologi dinyatakan tersangka termasuk golongan psikopat narsistik. Hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka pembunuhan dan mutilasi Rohmat Trihartanto terhadap kekasih gelapnya Uswatun Kasana Senin siang dipaparkan oleh pihak kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, menyatakan tersangka Rohmat Trihartanto didiagnosa masuk dalam golongan psikopat narsistik, di mana pelaku dikatakan memiliki sikap antisosial, tidak punya perasaan iba terhadap korban ketika mengalami ketersinggungan, serta memiliki emosi yang meledak-ledak dan ketenangan saat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Diagnosa ini didapat dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka pada Kamis 30 Januari 2025 lalu selama kurang lebih 6 jam. Didapati hasil dari tes psikologi ini oleh psikolog forensik, antara lain termasuk dalam golongan psikopat narsistik. Apa itu? Secara alami, secara keilmuan mungkin nanti kami hadirkan langsung psikolognya yang bisa menjelaskan apa itu psikopat narsistik. Yang jelas psikopat ini pada saat melakukan dia antisosial, tidak punya perasaan yang iba gitu. Polisi sendiri saat ini sudah mengumpulkan banyak bukti terkait kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Kasana, janda 2 anak warga Garum, Kabupaten Blitar. Bukti-bukti yang dimiliki diantaranya tas koper merah untuk membuang potongan tubuh korban, pisau untuk memutilasi korban, serta rangkaian rekaman CCTV yang menggambarkan kronologis kasus pembunuhan dan mutilasi ini.
Tersangka Rohmat Trihartanto selain sadis membunuh dan memutilasi tubuh korban dengan bengis, tersangka juga menjual mobil milik korban yang hasilnya digunakan untuk membeli mobil sedan bekas. Polisi juga telah menjerat tersangka Rohmat Trihartanto dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, penganiayaan, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Surabaya, Jawa Timur, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik panti asuhan di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Senin siang kemarin. Ironisnya, aksi pencabulan dilakukan terhadap gadis anak asuhnya sendiri yang masih berusia di bawah umur. Aksi bejat pemilik panti asuhan ini dilakukan diduga tak kuat menahan nafsu usai cerai dengan sang istri. Nur Herwanto Kamaril, pemilik asuhan Budi Kencana di Jalan Barata Jaya, Surabaya, Jawa Timur, harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di hadapan polisi. Pria berusia 61 tahun ini tangkap Subdit Reknata di Reskrimum Polda Jatim lantaran diduga melakukan tindak asusila pencabulan terhadap anak asuhnya sendiri, berinisial IN, gadis berusia 16 tahun. Ironisnya, perbuatan bejat tersangka sudah dilakukan berulang kali sejak tahun 2022 hingga 2025 terhadap korban. Dalam keterangan pada Senin siang, Direskrimum Polda Jatim menyatakan korban merupakan anak asuh tersangka yang sudah dirawat sejak bayi. Namun perilaku tersangka berubah setelah diceraikan istrinya pada 2022. Sejak itu tersangka tak kuat menahan birahinya. Sebagai pelampiasannya, ia mencabuli anak asuhnya yang masih di bawah umur. Modusnya selain merayu, tersangka juga mengancam korban secara verbal agar mau diajak hubungan badan di kamar kosong. Dalam sebulan tersangka melakukan perbuatan bejatnya tersebut bisa 2 hingga 3 kali. Bahkan tersangka pernah menyetubuhi korban setiap hari selama sepekan. TKP dan waktunya di kota Surabaya sekitar bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir dilakukan yaitu 20 Januari 2025, beberapa waktu lalu. Adapun pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 junto pasal 76D besar dan atau pasal 82 junto pasal 76E besar Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 huruf B Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya yaitu paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual yaitu 12 tahun. Kasus dugaan pencabulan ini menjadi perhatian serius kepolisian, mengingat para korban merupakan anak penghuni panti asuhan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Pasca terbongkarnya kasus pencabulan di panti asuhan ini, korban telah dipindahkan ke sebuah shelter di Surabaya. Dalam kasus ini, polisi juga mendapati jika izin operasional panti asuhan telah kadaluarsa sejak tahun 2022 dan dihuni oleh 2 anak asuh saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Karuna Wardana, Simpo TV melaporkan. Entah apa yang ada di pikirannya dan juga entah apa yang merasuki pikirannya si beliau itu ya, kita melihat bahwa seorang pria ini tega mencabuli anak di bawah umur ataupun gadis di bawah umur, dicabuli seperti itu, apalagi kalau kita melihat ini adalah seorang anak asuhnya yang mana yang harus kita berikan edukasi yang terbaik, harus kita layani yang terbaik dan juga kita harus memberikan perlindungan kepada anak yang di bawah umur. Tapi kita melihat aksi ironis ini memang tidak dibenarkan dan harus disalahkan. Mudah-mudahan dari pemerintah ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran lagi ke depannya agar tidak ada hal-hal yang seperti ini dan mudah-mudahan dari Menteri Perlindungan Perempuan dan juga Anak juga bisa langsung menindak tegas hal tersebut agar kasus pencabulan ini di Indonesia bisa tidak terulang kembali lagi dan tidak ada lagi di Indonesia.
Dan perlu juga ada perhatian khusus ya, baik dari Betul. kerabat terdekat maupun keluarga terkait gerak-gerik si keluarga. anak betul, ataupun dan dari anak. si orang ataupun pelaku seperti itu ya, dan mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Louis Ayu. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.